Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Yohana Federova dengan akhiran NIM 0122. Saya Amr Sista Uteme dengan akhiran NIM 0098. Saya Ica Dwi Opatiani dengan akhiran NIM 1146. Saya Delia Nur Aliani Tias dengan akhiran NIM 1085. Saya Miftah Urzana dengan akhiran NIM 1033. Saya Alvita Oktavina dengan akhiran NIM 1149. Jadi pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Kebijakan Sistem Satu Arah dengan Studi Kasus Kabupaten Jember. Materi pertama akan dibawakan oleh rekan saya. Kebijakan Sistem Satu Arah atau yang disebut dengan SSA merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember di ruas lingkungan jalan kampus Universitas Jember. Adanya kebijakan sistem satu arah ini merupakan solusi dari permasalahan yang terjadi, yaitu adanya beban lalu lintas terhadap ruas jalan tertentu sehingga mengakibatkan terjadinya kemacetan. Maka demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, salah satu pemecahan masalah kemacetan ini akhirnya Dinas Perhubungan Jember menata ulang sistem lalu lintas menjadi satu arah. Dengan penerapan jalan satu arah ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan pada jam sibuk tertentu. Program ini mulai dilakukan pada tanggal 28 Oktober 2023 sampai saat ini, di mana rute pelaksanaannya yakni Jalan Jawa, Jalan Kalimantan, Jalan Mastrip, dan Jalan Riau. Kebijakan ini sebenarnya menuai pro kontra di masyarakat. Ada warga yang menuntut agar kebijakan sistem satu arah dicabut, sementara DPRD Kabupaten Jember mendukung pemberlakuan sistem satu arah di kawasan kampus Kelurahan Tegal Boto, Kecamatan Sumbersari. Nah, selanjutnya, siapa sih aktor yang terlibat dalam kebijakan SSA tersebut? Yang dari pihak negara atau pemerintah. Yang pertama, Pemkab Jember, DPRD, Dishub Jember, dan Polrestabes Jember. Selanjutnya dari pihak masyarakat, yaitu para PKL yang ada di wilayah SSA dan seluruh masyarakat Jember. Terus yang selanjutnya dari pihak swasta, yaitu seperti media massa seperti Kompas TV, Detik.com, dan Radar Jember. Dan dari ojol atau ojek online sendiri ada Gojek dan Grab. Selanjutnya, Baik, materi berikutnya akan dibawakan oleh saya, yaitu kepentingan pihak yang terlibat. Sebelumnya sudah dijelaskan siapa-siapa saja aktor yang terlibat di dalam sistem satu arah di Kabupaten Jember ini. Dari pemerintah negara sendiri, yaitu pemerintah Kabupaten Jember, terdiri dari Bupati Kabupaten Jember, DPR, Dishub, dan Polrestabes Satlantas Jember. Nah, pemerintah Kabupaten Jember sendiri yaitu merumuskan dan mengesahkan kebijakan program. Sedangkan Dishub memiliki kepentingan yaitu mengkoordinasi pengelolaan pelaksanaan program, melaksanakan, mensinkronisasi, mengevaluasi, memonitoring, dan pemberian advokasi pelayanan pada masyarakat. Lalu berikutnya Satlantas Jember sebagai penindak pelanggaran lalu lintas saat pelaksanaan program serta mengatur lalu lintas. Baik, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya terkait dengan kepentingan pihak yang terlibat, di mana salah satu kepentingan pihak yang terlibat adalah masyarakat, di mana masyarakat berperan sebagai pelaku dalam pelaksanaan program sistem satu arah, dan yang kedua adalah sebagai pemberi aspirasi untuk terbentuknya kebijakan sistem satu arah. Yang berikut adalah pihak swasta, di mana pihak swasta ini memiliki peran sebagai pihak yang menyebarkan berita atau informasi kepada masyarakat yang terlibat kebijakan sistem satu arah. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya.
Ya, selanjutnya ada kepentingan yang paling terwadahi. Untuk negara sendiri, kepentingan terwadahinya yaitu kelancaran lalu lintas untuk meningkatkan mobilitas dan mengurangi kemacetan. Dengan mengarahkan lalu lintas ke satu arah, dapat meningkatkan kelancaran pergerakan kendaraan, mengurangi kemacetan, dan memperbaiki efisiensi sistem transportasi secara keseluruhan. Selanjutnya, bagi masyarakat, kepentingan terwadahinya yaitu keselamatan lalu lintas dan keteraturan ruang publik. Untuk swasta sendiri ada ojek online melalui peraturan yang mendukung operasional yang lancar. Kemudian media massa, kepentingan terwadahinya melalui berita dan liputan terkait kebijakan lalu lintas. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Materi yang terakhir yaitu kepentingan yang kurang terwadahi. Beberapa kepentingan yang cenderung kurang terwadahi yaitu melibatkan aspek-aspek berikut. Yang pertama, negara. Ini khususnya aspek keterlibatan masyarakat. Keterlibatan langsung masyarakat dalam pembuatan kebijakan kurang terwadahi. Proses pengambilan keputusan mungkin tidak melibatkan partisipasi aktif dari warga yang dapat mempengaruhi legitimasi dan penerimaan kebijakan. Yang kedua yaitu masyarakat. Ini dikhususkan kepada perubahan ekonomi atau PKL pada yang ke-5. Kemungkinan perubahan ekonomi pada PKL dan adaptasi masyarakat terhadap perubahan tersebut cenderung kurang terwadahi karena kebijakan yang dapat mempengaruhi mata pencaharian pedagang kaki lima tersebut perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Yang ketiga, swasta. Di sini dikhususkan ketidakjelasan aturan untuk ojol. Kepentingan ojol kurang terwadahi jika ada ketidakjelasan aturan yang dapat berdampak pada operasional mereka. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpastian dan potensial kendala dalam menjalankan usaha mereka. Selanjutnya swasta, yaitu dalam media massa. Di sini kurang terwadahi jika mereka tidak mendapatkan informasi yang jelas atau relevan untuk dipublikasikan. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan media untuk menyampaikan informasi yang akurat dan bermanfaat kepada masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan sebelumnya, jadi kepentingan yang paling terwadahi yaitu dari pihak pemerintah dan masyarakatnya, di mana dapat mengurangi adanya tingkat kemacetan dan teraturnya ruang publik. Hal tersebut sesuai dengan tujuan adanya program SSR yang telah direncanakan. Karena adanya kebijakan ini menjadi titik tengah dari permasalahan kemacetan yang dialami oleh masyarakat. Baik, demikian hasil dari presentasi kami. Bila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.